Ni hao Laushe. Aku Adistian Suraki Ramadan dengan NPM 24 bersama partner aku Cinta dengan NPM 15. Kali ini aku sama Cinta bakal ngepresentasiin hasil dari analisis kita mengenai matkul lintas budaya dengan tema analisis culture shock mahasiswa pertukaran pelajar Indonesia dan Tiongkok. Oke, sekarang Cinta mau bahas dulu nih gimana latar belakangnya. Oke, siap. Jadi latar belakangnya itu globalisasi kan telah mendorong meningkatnya mobilitas mahasiswa melalui program pertukaran pelajar, termasuk antara Indonesia dan Tiongkok yang mempertemukan individu dengan latar belakang budaya, bahasa, dan sistem sosial yang berbeda. Nah, dalam proses ini, mahasiswa menghadapi nilai, norma, dan pola komunikasi yang seringkali menimbulkan culture shock yang muncul sebagai reaksi emosional, kognitif, dan sosial terhadap lingkungan baru yang asing, sehingga dapat mengaruhi kemampuan adaptasi, interaksi sosial, sehingga performa akademik mahasiswa. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana culture shock dialami oleh mahasiswa Indonesia di Tiongkok dan mahasiswa Tiongkok di Indonesia, termasuk faktor penyebab, tahapan yang dilalui, serta strategi adaptasi yang digunakan, agar dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan dalam konteks komunikasi lintas budaya. Oke, sekarang aku mau bahas dulu nih rumusan masalahnya ada apa aja ya. Oke, kita jabarin ya ke rumusan masalah kita. Sekarang aku mau bahas dulu gimana sih teori dari gegar budaya ini. Jadi, teori gegar budaya itu pertama kali dicetuskan oleh Hall di tahun 1959, di mana sebagai sebuah gangguan pada semua hal yang biasa dihadapi di tempat asal menjadi sangat berbeda dengan hal yang dihadapi di tempat baru dan asing. Kemudian, gegar budaya ini diteliti lagi oleh Oberg di tahun 1960. Nah, ada apa aja sih aspek gegar budaya? Penelitian yang dilakukan oleh Osberg di tahun 1960 menghasilkan yang pertama, adanya ketegangan karena upaya untuk beradaptasi secara psikologis. Yang kedua, rasa kehilangan terhadap teman, status, profesi, dan harta. Yang ketiga, ditolak atau menolak adanya budaya baru. Yang keempat, kebingungan dalam peran, harapan, dan nilai. Yang kelima, cemas hingga merasa jijik dan marah saat menyadari adanya perbedaan budaya. Dan yang terakhir, adanya perasaan tidak berdaya karena kurang atau bahkan tidak mampu dalam mengatasi yang namanya lingkungan baru. Selanjutnya aku akan bahas faktor yang menimbulkan gegar budaya. Berdasarkan penelitian Hamboin dan Bryan, faktornya adalah karena kesepian, kesulitan keuangan, kesalahpahaman budaya, kecurigaan, dan pengawasan akademik. Yang kedua, berdasarkan hasil penelitian dari Abbasi dan Sharifi pada tahun 2013, yaitu keterbatasan dalam berkomunikasi, yaitu bahasa dan perbedaan kebudayaan dan kepercayaan agama yang dianut. Lalu yang ketiga, berdasarkan hasil penelitian dari Naim et al. Pada tahun 2016, yaitu sikap bermusuhan atau dan perilaku etnosentris warga negara dari negara tuan rumah, sikap warga negara tuan rumah yang mengolok-olok dari individu negara pendatang, serta kurangnya sikap saling menghargai. Selanjutnya, hasil gegar budaya. Hasil gegar budaya diteliti oleh Oberg pada tahun 1960 dengan model U-curve hypothesis. Yang pertama, honeymoon phase, yaitu di mana ketika individu baru datang ke negara tersebut, individu merasa gembira, antusias saat baru memasuki lingkungan baru. Dia menganggap bahwa kebudayaan itu menarik dan seru. Lalu yang kedua, hingga muncullah pada crisis phase, yaitu di mana individu mulai merasa memiliki permasalahan dengan lingkungan yang barunya, sehingga timbul perasaan cemas, bingung, tidak berdaya, stres, dan frustrasi karena hilangnya simbol sosial yang familiar. Lalu yang ketiga, adjustment phase, di mana individu mulai mengerti budaya barunya dan secara bertahap membuat penyesuaian dan perubahan untuk menanggulangi budaya baru. Dan yang keempat, adaptation atau acceptation phase, yang di mana individu mampu memahami budaya barunya ketika individu mampu menyesuaikan diri dengan kedua kebudayaan yang dimilikinya. Di sini juga, pada saat adaptation phase itu individu sudah bisa tinggal dengan nyaman di lingkungan baru tersebut karena sudah bisa mengadaptasi dua kebudayaan, yaitu kebudayaan baru dan kebudayaan lamanya. Oke, sekarang aku mau bahas gegar budaya yang terjadi antar mahasiswa di Indonesia dan Tiongkok. Pertama, aku mau bahas dulu yang dari Indonesia di Tiongkok. Yang pertama adalah kesulitan memahami bahasa Mandarin. Yang kedua, belum terbiasa dengan dosen dan kecepatan bicara dan istilah akademik yang sangat membingungkan. Yang ketiga adalah sistem belajar yang lebih disiplin dan juga pastinya kompetitif. Dan yang keempat, mahasiswa perlu menyesuaikan diri dengan ritme yang sangat-sangat cepat. Lalu sekarang ke bagian pelajar Tiongkok di Indonesia. Yang pertama, penggunaan bahasa gaul dan tingkatan yang sangat-sangat membingungkan. Terus yang kedua, tempo hidup yang terasa lambat. Terus yang ketiga, gaya komunikasi lebih santai dan terkesan basa-basi. Dan yang keempat, makan menggunakan tangan secara langsung. Dan yang kelima, makanan pedas dan manis di Indonesia. Oke, berikut adalah pertanyaan yang kita berikan. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana sih culture shock yang dialami oleh mahasiswa Tiongkok itu sendiri gitu loh. Jadi berdasarkan wawancara, kita melakukan wawancara kepada dua narasumber, yaitu yang pertama
Angga merupakan mahasiswa pertukar pelajar jurusan Sasindo Unpad ya. Jadi beliau memaparkan bahwa beliau sudah di Indonesia sekitar 6-7 bulan, dan kalau saya alami adalah sebagian besar orang Indonesia itu beragama, sementara di waktu itu agama tidak begitu dominan. Lalu sikap Angga adalah bersikap menerima dan toleran, dan untuk bisa adaptasi sekitar 1 bulan. Lalu Angga tuh menyatakan bahwa selama di sini dia tuh lebih sering bergaul dengan teman-teman Tiongkoknya dibanding masyarakat lokal, jadi dia belum terlalu terbuka dengan masyarakat lokal. Selanjutnya Inara juga merupakan mahasiswi Sasindo Unpad, yaitu beliau sudah sekitar 6 bulan di sini. Ritme hidupnya juga kalau yang dialami adalah Indonesia itu ritme hidupnya itu lebih lambat, dan cara menyapanya itu yang ramah dan sangat intim, seperti mencium pipi, berjabat tangan atau mencium tangan. Dan sikap Inara terhadap kultur tersebut adalah menerima dan menganggap bahwa sangat menarik dan seru. Lalu beliau bersosialisasi sekitar 1-2 bulan. Dan sekarang Inara sudah suka tinggal di Indonesia karena dianggapnya Cece sangat sejak di sini. Itu adalah hasil wawancara dengan Che Brigita yang saat ini sedang berkuliah di Kwan Sihu College University Tiongkok. Sekarang adalah analisis hubungan hasil wawancara dengan teori gegar budaya. Jadi, analisis yang kita dapatkan adalah seluruh narasumber ini mengalami reaksi terhadap budaya. Begitu shock dalam pembuatan bahasa, sanitasi, dan tempo hidup yang cepat. Sementara mahasiswa Tiongkok itu disebabkan perbedaan agama dan cara interaksi yang pada awalnya menimbulkan rasa bingung dan ketegangan sesuai dengan teori dan definisi dan aspek yang dikemukakan oleh Albert di tahun 1960. Data wawancara memaparkan bahwa terdapat 3 faktor utama, yaitu bahasa, budaya, dan sosial. Brigita merasa kesulitan karena sebagian besar warga Tiongkok berbicara dengan cepat dan tidak bisa berbahasa Inggris. Angga syok atas dominasi agama di Indonesia, sementara Inara adalah budaya menyapa Indonesia yang sangat intim, seperti mencium pipi atau tangan. Ketiganya sesuai dengan penelitian Abashan dan Syafi di tahun 2013 dan Hambayan dan Bryan di tahun 1995. Berdasarkan tahapan culture shock, dalam model U-curve hypothesis, fase honeymoon phase ditunjukkan dengan rasa menarik dan seru atau Inara. Fase crisis phase Berdasarkan tahapan culture shock dalam model U-curve hypothesis, fase honeymoon phase ditunjukkan dengan rasa menarik dan seru oleh Inara. Fase crisis phase atau culture shock ketiganya beragam, seperti yang disebutkan oleh data. Kemudian adjustment phase yang dilakukan oleh Brigita adalah berteman dengan mahasiswa lokal dan berani berbicara kepada mahasiswa Mandarin. Dan adaptation phase mencolok ditunjukkan juga oleh Brigita yang sudah bisa mengadopsi 2 kebudayaan dan merasa nyaman tinggal di Tiongkok. Berikutnya kami akan memaparkan bagaimana sih strategi adaptasi agar tidak mengalami culture shock ketika berada di lingkungan baru dengan kebudayaan baru. Yang pertama, menurut Suryaman tahun 2010, gegar budaya dapat diatasi dengan kemampuan dan toleransi yang dimiliki individu seperti penyelesaian diri, toleransi, harmoni, dan sinergi dalam berbudaya. Yang kedua, memahami dan menguasai bahasa setempat, melakukan pendekatan sosial dengan masyarakat sekitar, dan memiliki keterbukaan serta keinginan untuk mengenal budaya setempat. Yang ketiga, mempelajari budaya baru dan berbanyak relasi pertemanan. Yang keempat, intersosial dengan budaya tuan rumah. Dan yang kelima, dengan literasi budaya yang dibuat oleh beberapa lembaga daerah mencakup pengetahuan tentang kebudayaan sekitar. Jadi sebelum kita pergi ke tempat baru dengan budaya yang berbeda jauh dengan kebudayaan kita sebelumnya, kita harus belajar dahulu nih kebudayaan tersebut agar kita tidak mengalami culture shock, dan di sana kita harus bisa terbuka, bisa toleransi dan berbaur dengan masyarakat sosial gitu loh. Kesimpulannya adalah gegar budaya atau culture shock merupakan reaksi berupa stres, tegang, dan tidak nyaman yang dialami oleh sebuah individu ketika berada pada lingkungan yang baru yang berbeda jauh dengan kebudayaan yang ada pada tempat tinggal aslinya. Jika gagal beradaptasi dan memperhambat individu dalam interaksi dan lingkungan sosial dan kerap menimbulkan konflik. Kesimpulannya adalah gegar budaya atau culture shock merupakan reaksi berupa stres, tegang, dan tidak nyaman yang dialami oleh sebuah individu ketika berada pada lingkungan yang baru, yang mana jika gagal beradaptasi dapat memperhambat individu dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial dan kerap menimbulkan konflik. Faktor utamanya adalah perbedaan bahasa, budaya, dan sosial. Dalam hasil interpretasi wawancara kami, mahasiswa pertukaran pelajar antara Tiongkok dan Indonesia ditemukan kesesuaian hubungan antara data dan teori gegar budaya. Adaptasi harus dimulai dari keterbukaan diri dan sikap toleransi, kemudian mempelajari adanya kebudayaan dan berbaur dengan masyarakat lokal hingga pada tahap adaptasi. Adaptasi tercapai apabila individu merasa nyaman dengan kebudayaan dan lingkungan baru serta mampu mengadopsi 2 kebudayaan, yaitu budaya baru dan budaya dan tempat tinggalnya.
Berikut adalah referensi kami. Terima kasih, Mbak Lausya.